Awalnya itu saya itu iseng ya buka rental PS3 di desa. Itu ternyata peminatnya rame. Saya bayangin, loh kalau di desa saja rame, apalagi di kota. Saya mikir, wah rental PS3 ini soalnya memang cocok untuk bocil-bocil, anak SD, SMP, SMA itu sangat cocok. Karena uang saku mereka ya antara 5.000, 10.000, 15.000 lah teman-teman. Berbeda kalau PS4, PS5 yang pasti lebih mahal sewanya. Saya mikir, wah ini lebih cocok ke orang dewasa menurut saya yang udah kerja gitu-gitu. Nah di video kali ini saya akan bahas 5 alasan kenapa rental PS3 itu bisa rame. Simak terus video ini sampai selesai, oke? Oke, kembali lagi di video saya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas 5 alasan kenapa rental PS3 itu masih ramai di 2025 ya teman-teman. Oke, padahal ini 2025 ya. Banyak gempuran game-game mobile, itu game mobile banyak banget. PUBG, Mobile Legend, game PC juga nggak karu-karuan gitu kan ya. Ada GTA 6, waduh banyak lah teman-teman. Ada Nintendo Switch gitu kan, wah itu banyak banget. Ada VR, nah ini VR belum rajai karena mahal gitu kan. Cuman saya akan bahas di PS3 itu kenapa sih kok bisa masih rame peminatnya gitu kan. Oke, yang pertama saya akan bahas dari segi tarif sewanya ya teman-teman. Nah, sewa PS3 itu masih terjangkau teman-teman. Nah, harganya itu antara 5.000 sampai 10.000-an per jam. Ini harga bagusnya lah, saya bilang. Harga jeleknya itu ya 3.000, 4.000 itu harga mirisnya sih. Itu tergantung teman-teman ya daerahnya. Kalau daerahnya sangat oke, pendapatannya oke ya bisa harga 5.000, 10.000. Bahkan kalau minim kompetitor bisa loh harganya sampai 7.000, 8.000. Saya pernah nemuin yang 10.000 pun saya pernah tahu gitu kan. Seperti itu. Jadi harganya itu masih terjangkau sehingga bocah-bocah, terlebih bocah-bocah ya, itu nggak kesulitan untuk nyewa PS gitu. Kadang-kadang bocah-bocah itu mager teman-teman. Saya yakin bocah-bocah itu udah punya HP di rumah. Nah, HP-nya ya pasti sudah Android kebanyakan gitu kan. Dan saya yakin kebanyakan dari mereka mainnya juga game-game apa sih, nggak jauh-jauh PUBG, Mobile Legend, FF ya. Game-game itulah intinya. Kembali lagi game-game online. Nah, game-game mereka itu kan harus ada paketan internet. Satu. Yang kedua, gamenya harus download. Yang ketiga, ya kalau gamenya gede, HP-nya nggak kuat, ya gimana kan? RAM-nya nggak gede, gimana itu? Nggak bisa main juga, nge-lag gitu kan. Banyak lah problem di main game mobile, layarnya lebih kecil gitu kan. Nah, mereka mulai mikir gitu kan, mending main game di PS, soalnya main game di PS TV-nya jauh lebih gede gitu kan. Ya, bayangin 30 in loh, HP berapa in gitu kan, kecil banget. Apalagi di PS bisa pakai stick gitu kan, sangat oke gitu loh. Jadi harga sewa PS3 itu memang rata-rata ya hanya 5.000 sampai 10.000-an teman per jam. Jadi sangat ideal untuk bocah-bocah. Lah kalau bocah-bocah aja sudah oke gitu kan, apalagi yang dewasa ya pasti bisa lah. Yang dewasa 5.000, 10.000 itu uang kecil teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi kita mentargetkan semua kalangan, yang apa ya, nggak satu kalangan aja. Wah, orang dewasa aja supaya nanti harganya premium ya. Kembali lagi ke fasilitas rental PS3-nya teman-teman sih. Kalau fasilitasnya mendukung ya harganya mendukung. Kalau nggak mendukung ya jangan naik harganya, karena ya sepantasnya lah. Teman-teman lebih tahu lah sendiri sepantasnya berapa, teman-teman bisa mengira-ngira lah berapa gitu ya. Jadi itu jauh lebih murah dibanding beli PS3 sendiri. Walaupun memang PS3 jauh lebih murah sekarang, sekitar 2 jutaan gitu kan. Belum TV, kalau sama TV ya 4 juta lah kurang lebih, sama stick 4 jutaan lah gitu. Jadi ya mending nyewa daripada beli PS yang dimana kita juga belum tentu apa ya pakai terus gitu kan. Misalkan kerja terus gitu ya, mending nyewa PS lah, murah gitu kan, nggak usah ngerawat stick, ngerawat PS kalau rusak. Mending nyewa 5.000 sampai 10.000 loh per jam, murah itu. Patungan juga udah murah itu segitu. Jadi itu alasan kenapa PS3 itu masih rame di zaman 2025 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah main game masih lebih nyaman pakai stick dan layar yang gede. Ini nggak
bisa didebat karena main game dengan layar yang besar pakai stick budgetnya minim itu masih PlayStation, masih di rental PS. Coba teman-teman cari ya ngegame di PC yang layar monitornya besar 32 in, layar monitor 32 in di versus dengan layar TV 32 in yang umumnya dipakai untuk pengusaha rental. Kan umumnya mereka pakai TV bukan monitor loh ya, karena nggak termasuk speaker, ada sih beberapa, cuman umumnya pakai TV ya. Itu TV 32 in sama monitor 32 in harganya saja udah beda jauh gitu kan, lebih murah TV yang 32 in. Nah karena yang main PS ini biasanya nggak main dalam jarak dekat, mereka kan biasanya jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter lah kurang lebih ya. Jadi ya lebih baik milih TV lah, lebih murah gitu kan. Kalau monitor ya baru lebih bagus, memang lebih rapet lah pixelnya. Jadi beda banget lah intinya. Jadi intinya main game di PS pakai stick dengan layar TV yang lebih gede itu masih nyaman menurut saya, lebih nyaman lah ketimbang ngegame di platform yang lain seperti itu ya. Jadi beda banget. Nah kalau ngegame di HP kan layarnya lebih kecil, terus dia kadang juga nggak support stick gitu kan, tergantung gamenya. Jadi ini yang bikin alasan orang itu kenapa harus rental PS, apalagi mainnya bareng gitu kan, main bola bareng di HP ada mungkin online, tapi kan ya kurang puas lah teman-teman, karena kan TV layarnya itu kan kecil gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah udah terlanjur nyaman dengan gameplay bola, terutama PES. Nah ini kalau orang udah nyaman main bola di rental PS ya saya yakin nggak akan pindah sih, termasuk saya ya. Walaupun di game mobile itu banyak game bola online gratis gitu kan, tapi nggak tahu kenapa ya saya sendiri tuh masih seneng main game bola di PS ya, karena satu ada sticknya, yang kedua layarnya lebih gede, terus kalau layarnya gede ya buat nongkrong enak, jadi sama temen enak gitu loh, layarnya lebih luas jadi lebih enak, lebih puas. Terus yang keempat adalah harganya juga nggak mahal, jadi ya 5.000 10.000 oke, 1 jam murah ya, seperti itu menurut saya. Jadi itu yang poin yang ketiga. Terus yang keempat ini lebih menjamur, PS3 itu jauh lebih menjamur ketimbang PS4 PS5, karena ya harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk buka rental PS itu nggak terlalu mahal dibanding PS4 PS5, apalagi PS5 yang gamenya itu jauh lebih mahal gitu kan. Game PS3 udah murah-murah teman-teman, apalagi udah CFW-an semua, jadi ya itu budget minim banget lah, jadi bisa menekan cost budget gitu. Karena mau main ori di PS3 ya udah gak susah sekarang. Kasetnya gimana gitu kan, nggak usah ngomong kaset, mesin PS3-nya saja dapat yang ori itu gimana, udah ribet, jadi udah susah sekarang, apalagi di Indonesia ya gitu. Jadi alasan kenapa PS3 itu masih rame ya karena banyak yang buka rental PS3 gitu. Memang banyak kompetitornya ya teman-teman. Bahkan di kota atau desanya teman-teman saya yakin bisa jadi ada rental PS3-nya, cuman mungkin belum terpublikasikan aja karena bukanya gampang gitu kan, budgetnya minim ketimbang PS4 PS5 gitu, jadi gampang ditemukan. Apalagi PS3 sekarang juga lagi digenjot untuk naik kelas, ada sofanya, ada AC-nya, TV-nya lebih gede, lebih bagus gitu kan. Ini mendongkrak supaya harga sewanya jauh lebih tinggi gitu, karena fasilitasnya mendukung gitu. Harga sewanya bisa jadi 10.000 per jam, bisa gitu, tergantung fasilitasnya. Terus yang terakhir adalah ini, nah solusi murah. Kenapa? Karena PS3 itu ya mending rental PS3 aja, cuma 5.000 kok sampai 10.000 ya, daripada beli PC gaming, laptop gaming sendiri. Harganya sendiri teman-teman tahu lah berapa sekarang, paling enggak ya 8 juta lah sekarang 2025 ini ya, 2025 8 juta udah dapet lah laptop gaming, PC gaming. Cuman nggak tahu kenapa ya lebih smooth aja menurut saya, ini pribadi ya. Saya punya laptop gaming juga di rumah, saya punya PC gaming juga di rumah. Setelah main game di PC sama ngegame di konsol, sama anggaplah main GTA 5 ya, itu benar GTA 5 bisa sampai di setting mentok kanan semua bisa, sedangkan di PC nggak bisa. Itu memang benar, tapi gameplaynya itu menurut saya lebih seneng aja sih saya pakai konsol. Nggak tahu ya, ini preferensi pribadi. Jadi seperti itu, jadi nggak usah ribet soal spesifikasi komputer, laptop, ribet nginstal, ribet nge-crack, ribet teman-teman. Mending ambil PS3 aja loh, beli jadi 2 jutaan
ready, tinggal main, udah nggak usah pusing. Wah, laptopnya harus spesifikasi ini ya, harus i7 atau Ryzen berapa, ribet. Jadi kalau yang pemula-pemula ya saran saya sih ambil konsol aja sih, lebih murah, nggak ribet mikir spek gitu. Jadi tinggal tancap main, udah nggak usah pusing gitu kan. Gameplay aman, nyaman, udah damai, udah harganya juga oke gitu kan. Malah 8 juta bisa untuk buka rental gitu kan, dapat 4 biji PS3, lumayan. Mending buka rental daripada dibeliin laptop gaming gitu kan, yang harganya lebih menipis. Tapi tergantung kebutuhan ya, sekali lagi tiap orang beda-beda. Wah, saya juga mau untuk kebutuhan render video, saya juga konten kreator bang, jadi saya butuh laptop gaming atau PC gaming, boleh silahkan, itu kan kembali ke masing-masing. Kalau teman-teman nyari kebutuhan untuk gaming, saran saya sih ambil konsol aja, karena konsol lebih murah satu, yang kedua nggak ribet, lebih praktis, jadi langsung main. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kenapa alasan kenapa PS3 itu masih rame, yaitu tadi dari segi sewanya murah, dari segi main game masih lebih nyaman pakai stick, dan TV-nya jauh lebih besar dan terjangkau juga harganya gitu kan, budgetnya minim, terus lebih nyaman karena main bola di TV gede itu jauh lebih nyaman gitu kan, kalau sambil nongkrong, terus lebih menjamur. Jadi rental PS3 itu sangat mudah ditemukan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya rental PS3 kenapa masih ramai, yaitu karena banyak yang buka, harganya murah, gampang ditemukan, sehingga ya itu rame gitu. Masih potensial lah di 2025 ya. Ini 2025 udah mulai zamannya artificial intelligence, robotik, waduh itu udah kesana mainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya di video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini, semoga menjadi insight tambahan buat teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol lonceng juga di bawah supaya teman-teman update seputar artificial intelligence. Saya juga bahas AI, saya juga akan bahas gadget, seputar gadget. Cuman untuk sekarang saya fokusnya ke AI dan PS3 dulu. Nanti ke depan saya akan bahas bertahap lah. Oke, jadi segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video